Walaupun kita hadir bermaksiat kepada Allah SWT, tapi masih Allah sayang sama kita, dikasih lagi nikmat terus kepada Allah SWT, kepada kita hadir. Tapi nanti di akhirat semua nikmat ini akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan dikatakan satu bola mata yang diberikan kepada kita untuk bisa melihat, maka apabila ibadah kamu dari mulai balik sampai nanti mati, ini tidak akan bisa mencukupi daripada nikmat bola mata yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin muslim. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hadirin. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kadang-kadang kita tak terasa sampai seolah-olah Allah tidak beri lagi nikmat kepada kita. Saking begitu banyaknya nikmat, sampai kita nggak merasa bahwa Allah memberi kita kasih nikmat. Kalau seandainya kita merasa Allah telah mengasih nikmat kepada kita, maka tidak sekedip mata pun kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa kita ini hari diberi nikmat oleh Allah SWT, maka dipastikan tidak sekedip mata pun kita ingkar kepada Allah SWT. Tidak sekedip mata pun kita lalai daripada perintah-perintah Allah SWT. Tapi karena kita tidak merasa bahwasanya Allah selalu memberi nikmat kepada kita, maka kita ini banyak kelalaian, banyak bermaksiat kepada Allah, banyak ingkar kepada Allah. Ini hadirin rahmatnya begitu banyak, berjuta-juta, bahkan nggak terhitung. Sampai kita mau hitung pun nggak bisa, begitu nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita hadirin. Nanti hadirin yang dirahmati, semua fasilitas yang diberikan kepada kita ini hadirin, yang sekarang ini kita terima dengan free, tanpa bayar sama sekali, ini suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ini enak, nggak pernah bayar, cuma kita disuruh taat saja. Kalau nggak taat pun nggak masalah bagi Allah hadirin. Bahkan dalam satu hadis kursi dikatakan, Allah berfirman kepada Rasulullah, ya hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal hingga yang akhir semuanya mereka itu taat sebagaimana taatnya Nabi Muhammad SAW, tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Katakan lagi, wahai hambaku, seandainya seluruh manusia dari awal hingga yang akhir semuanya ingkar kepadaku, zolim kepadaku sebagaimana zolimnya Fir'aun dan lain, maka tidak akan sedikit pun mengurangi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia ini taat, seluruh dunia ini ingkar, ini tidak sedikit pun berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketaatan manusia, keinginan manusia itu semua terpengaruh kepada kita manusia yang hidup di dunia ini hadirin. Makanya hadirin yang dirahmati, kita duduk di sini hadirin mau berpikir, mau merenungkan bagaimana keadaan agama dalam diri kita. Bagaimana rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tanda mensyukuri nikmat Allah itu bukan hanya sekedar alhamdulillah, bukan, tapi tanda mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita
hari-hari semakin hari semakin dekat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hari-hari diperhatikan, merasa hari-hari didengar, merasa hari-hari dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap apa yang kita buat, setiap apa yang kita lakukan, ini semuanya mengikuti kehendak apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tandanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau berpikir kira-kira sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berakikan salam atas junjungan Nabi Agung, tataman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menanggung kesusahan yang begitu susahnya, menanggung kelaparan, kesedihan, kehancuran yang begitu hancur-hancurnya hadir. Seolah-olah bahkan diibaratkan yang paling susah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, sesungguhnya apabila Nabi Musa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, maka berikan kekuatan itu kepada Nabi Muhammad SAW dan tambahkan lagi. Maknanya hadir Nabi Muhammad SAW lebih unggul daripada nabi-nabi terdahulu. Bahkan apabila kesusahan yang dialami nabi-nabi terdahulu, berikan kepada Nabi, tambah lagi kesusahannya. Begitulah hadir. Nabi maha sempurna dibanding nabi-nabi yang lain, dan Nabi juga merasakan kesusahan yang sempurna juga dibandingkan nabi-nabi yang terdahulu. Hadir yang dirahmati. Ini hadir yang dirahmati. Jadi tanda Allah cinta sayang kepada seorang hamba ini bukan hanya sekedar dia itu diberi nikmat saja, bukan. Tapi manakala kadang-kadang Allah ingin menguji, Allah ingin tahu di saat diujinya hambaku bagaimana, makin dekatnya dia kepada aku, apa semakin jauh kepada aku. Ini tanda kadang-kadang Allah sayang. Tapi kadang-kadang kita, Masya Allah, kita nggak merasa bahwasanya Allah sayang sama kita. Sehingga ketika datang musibah kepada kita, bahkan hadis kursi tadi mengatakan, wahai hambaku, seandainya apa saja yang datang kepada kamu, apa saja yang datang kepada kamu, kebaikan, keburukan, itu mutlak daripada aku, kata Allah. Dan seandainya datang keburukan itu kepada kamu, itu bukan karena apa-apa, tapi asbab daripada amal-amal yang kamu buat. Maka jangan pernah kamu menyalahkan aku, kata Allah SWT. Tapi banyak-banyaklah kamu mengintrospeksi diri kamu, bahwasanya kamu yang salah, kata Allah SWT. Ini aja. Jadi masalah itu sebenarnya bukan kita, tapi karena masalah kita. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan, dikasih ujian, dimasukkan ke dalam perut ikan? Kenapa? Ini ingin menguji bagaimana keadaan iman Nabi Yunus alaihissalam dalam suasana keadaan bagaimanapun. Nabi Yunus tetap selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya ini aku orang-orang yang zalim. Bahkan ulama kita beritahu, seandainya kita tidak merasa diri kita ini berdosa, tidak merasa diri kita ini bersalah, maka tidak akan pernah ada perbaikan iman kepada diri kita. Dan kalau kita merasa diri kita ini salah, aku orang yang zalim, orang yang salah, maka nanti akan ada perbaikan iman di dalam hati kita. Akan ada tarbiyah iman. Kalau merasa diri kita ini yang salah. Dan kadang-kadang kita begitu ada masalah sedikit, ini Allah nggak sayang sama kita ini, dikasih masalah ini lagi. Tak aja datang kawan-kawan kau berangkat, tapi aku tidak berangkat. Allah nggak sayang sama aku, bukan. Allah ingin menguji bagaimana keadaan kita, bagaimana tawazu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian, maka hidup kita ini penuh dengan ujian. Nah, hadir yang dirahmati, ketika Allah ciptakan surga juga hadir. Maka ketika Allah ciptakan surga itu, malaikat Jibril dipanggil, wahai Jibril, coba kamu lihat dulu penciptaanku, kata Allah SWT. Maka ketika itu dilihatlah bagaimana surga, begitu nikmat surga dengan fasilitas-fasilitas di dalamnya hadir. Kalau kita melihat bagaimana kita melihat satu apartemen lengkap semua dengan fasilitasnya, kita merasa masya Allah, kita akan terkesan melihatnya. Begitu juga Jibril terkesan. Maka dikatakan, wahai Allah, kalaulah seperti ini surga itu, maka aku yakin tidak ada satupun umatmu yang tidak mau masuk dalam surganya Allah SWT. Maka dikatakan, wahai Jibril,
sekarang ini. Surganya akan aku batasi, akan aku beri ujian-ujian, akan aku pagari-pagari dengan ketaatan kepadaku, dengan mujahadah, dengan yang bertentangan dengan hawa nafsu. Kira-kira bagaimana? Coba lihat lagi. Maka ketika dibatasi dengan ketaatan kepada Allah, dengan bagaimana yang bertentangan dengan hawa nafsu di semua dilihat, maka Jibril katakan, wahai Allah, kalaulah seperti itu mau masuk dalam surga, aku yakin ya Allah tidak ada satupun umatmu yang bisa masuk dalam surga. Jibril aja sudah berkata seperti itu. Aku yakin tidak ada lagi umatmu yang bisa masuk dalam surga. Memang ada, sudah jelas. Begitu ditawarkan sama kita dibatasi. Yang mudah saja sholat 5 waktu saja kita sudah banyak yang KO, sudah banyak yang keok, apalagi ibu-ibu. Nah, dikasih suruh sholat 5 waktu dengan kesibukan di rumah, kadang-kadang sholat tertinggal. Sibuk dengan masak, sibuk dengan ngurus rumah, sibuk dengan dandanannya. Kadang-kadang dengan kesibukan ini, wah, udah dandan di salon, bayangkan. Habis harganya dandan di salon itu sampai habis 500.000. Kalau di sana ada rambutnya itu sampai disanggul. Wah, baru di rebonding, mahal pula. Tiba-tiba datang sholat. Wah, sayang lagi kalau sempat aku bahasai hilang rebondingku tadi. Yang mahal tadi kan hilang. Wah, makeupku ini pun akan hilang. Sehingga yaudah tinggalkan sholat. Ini hadir ujian, baru sholat saja banyak yang kaku. Padahal sholat ini luar biasa. Suatu ketika hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kisah ini. Nabi Jibril, malaikat Jibril AS diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang begitu sempurna. Terdapat 600 sayap. Satu sayapnya saja apabila ditaruh ke dunia ini akan tertutup dari timur dan barat. Apabila dia berdiri, kepala dia akan menjulang ke langit ketujuh. Dan kaki dia akan mengucapkan ke bumi yang ketujuh. Hadirin rahmat Allah, ini begitu besarnya malaikat Jibril AS. Begitu diciptakan oleh Allah. Setelah engkau ciptakan aku ya Allah, izinkan aku untuk bersyukur atas nikmat penciptaan yang kau berikan ini wahai Allah. Maka saat itu Jibril sholat 2 rakaat. Dalam 1 rakaat sholat malaikat Jibril alaihissalam 20.000 tahun lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan untuk mensyukuri diciptakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril sholat 2 rakaat, 1 rakaatnya 20.000 tahun lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masya Allah sholat 5 waktu 5 menit aja kadang-kadang nggak sanggup. Lihat, makanya wahai Allah, sesungguhnya inilah rasa syukurku. Adakah orang yang lebih baik lagi ibadah daripada aku? Maka dikatakan oleh Jibril, sesungguhnya ibadah kamu ini tidak akan ada yang menandingi kekhusyuannya, kesungguh-sungguhannya, tidak ada satupun yang bisa menandingi. Tapi ketahuilah nanti wahai Jibril, akan ada umat akhir zaman, akan ada nabi akhir zaman, yaitu kekasihku, namanya adalah Muhammad SAW. Dia punya umatnya umurnya pendek-pendek. Kalau sholat pun kadang-kadang ingat tak apa-apa. Kadang-kadang pun sholatnya malas. Kalau lagi sholat tuh pikiran tak kemana-mana. Bayangkan, Allah sudah prediksi kalau sholat tuh pikiran tak kemana-mana. Allah waktu ibu sholat, oh tadi lagi masak kemana, gosong apa enggak? Allah waktu tadi lagi ini masak. Ini banyak itu. Nah, walaupun seperti itu kata Allah SWT kepada malaikat Jibril, ketahuilah sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan lebih baik daripada sholat yang kamu berikan ini, daripada sholat yang kamu kerjakan 2 rakaat ini. Mereka akan lebih baik walaupun sholat mereka hanya pendek-pendek, main-main. Ini. Maka Jibril katakan, wahai Allah, memangnya apa sih balasan yang mereka buat? Apa sih balasan yang kau berikan kepada mereka? Wahai Jibril, ketahuilah balasan yang aku berikan kepada mereka adalah surga Jannatul Ma'wa. Kenapa aku berikan wahai Jibril? Karena engkau ketika engkau sholat itu tanpa perintahku. Engkau sholat 2 rakaat itu tanpa perintahku. Tetapi umat baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat itu karena perintah daripada aku.
Maka balasannya karena dia menjalankan perintah yang aku berikan, maka aku beri balasannya adalah surga jannatul ma'wa. Bayangkan hadirin, kita disuruh oleh sholat oleh Allah SWT, kita menjalankannya dapat surga jannatul ma'wa. Maka malaikat Jibril, wahai Allah, izinkanlah aku kalau gitu ingin melihat bagaimana si indahnya surga jannatul ma'wa tadi. Maka diizinkan malaikat Jibril melihat daripada surga jannatul ma'wa. Maka terbang dia dengan 600 sayapnya hati. Terbang melihat, mengitari surga hadirin rahmatullah. Sampai kapan? Tak terasa sudah 300.000 tahun lamanya malaikat Jibril alaihissalam sampai kecapean. Maka begitu kecapean malaikat Jibril pun duduk di bawah, dia katakan, wahai Allah, sesungguhnya di bagian mana aku nih? Apakah sudah di bagian 1/4, 1/8-nya? Apakah setengah dari surga ini? Maka dikatakan, wahai Jibril, seandainya kamu aku beri kekuatan lagi terbang 300.000 tahun lagi, kamu tidak akan pernah dapat ke pinggiran surganya pun gak akan bisa. Bayangkan hadirin, dikasih kekuatan 300.000 tahun lagi malaikat Jibril terbang, jangankan ke dalam surga, ke pinggiran surganya pun gak bisa hadirin rahmatullah. Begitu luasnya. Tapi kadang-kadang kita perkara sholat kita tidak jaga sungguh-sungguh. Masih banyak kita melalaikan sholat. Sholatnya dengan asal-asalan, yang penting sholat, tidak betul-betul mendirikan sholat, hanya menunaikan sholat. Tapi hadirin sungguh-sungguh kita jaga sholatnya bagaimana? Sholat sebagaimana sahabat-sahabat, sholat sebagaimana sahabiah-sahabiah. Bayangkan, saking senangnya para sahabat itu ketika datang perintah sholat, sahabat gembira. Kenapa? Dengan datangnya sholat, sahabat bisa mengadukan setiap permasalahan sahabat kepada Allah SWT. Bayangkan sholatnya sahabat. Satu orang sahabiah ketika dia masuk ke dalam Islam hadir, rupanya anaknya meninggal dunia. Dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia doa, wahai Allah, aku baru saja masuk ke dalam Islam, tapi anakku sudah meninggal dunia. Kalau seandainya nantinya anakku mati, ini akan menjadi fitnah. Orang-orang tidak akan lagi mau masuk ke dalam Islam, ya Allah. Maka asbab daripada doa satu orang wanita tadi, anak tadi pun kembali hidup. Bayangkan orang mati bisa kembali hidup. Kalau kita hadirin barang mati hidup bisa jadi mati. Ini kita hadir. Satu orang sahabat ketika sholat, rupa terbayang dalam benak sahabat itu bagaimana keindahan kebunnya. Keindahan kebunnya. Dia lihat bagaimana binatang burung sedang terbang dari ranting yang satu ke ranting yang satu. Maka selesai sholat, ini gak betul ini. Dunia ini telah masuk, gak betul nih. Maka saat itu juga harta kebunnya ini pun disedekahkan untuk agamanya Allah SWT. Dia tidak mau sahabat apa saja yang menjadi mengotori daripada pikiran sahabat untuk dekat kepada Allah, ini disingkirkan sedikit oleh para sahabat. Kita berapa banyak? Gara-gara sepele, gara-gara kunci kereta pun kita terbawa dalam sholat. Wah, mana tadi kunci kereta kok hilang? Ini gara-gara kunci kereta sepele, gara-gara kita terbawa dalam sholat. Ini sahabat-sahabat. Makanya kita mau perbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat kita bisa betul-betul mendatangkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru batasan pertama. Diberikan oleh Allah sudah banyak orang yang keok, sudah banyak orang yang KO. Baru batasan pertama. Lagi batasan kedua, disuruh lagi bagaimana ini yang setiap hari disuruh hari-hari. Bahkan setiap hari-hari diingatkan. 5 waktu diingatkan, bayangkan. Bukan hanya 5 waktu, kadang-kadang ada lagi orang datang ke rumah-rumah untuk mengingatkan lagi. Itu pun kadang-kadang tidak bisa kita tunaikan. Apalagi datang lagi perintah suruh puasa Ramadan yang setahun sekali. Masya Allah, setahun sekali. Tapi kebanyakan kadang-kadang karena setahun sekali bolehlah ibu-ibunya bisa menjaga, bapak-bapaknya bisa menjaga. Nah, karena setahun sekali biasanya karena ibadah setahun sekali semangat dianya. Kalau setiap hari-hari bosen, setiap hari 5 waktu bosen, makan aja kita gak bosen, setiap hari 3 kali. Tapi bagaimana soal kita, Masya Allah, bosen kan? Ini hadir, dikasih batasan lagi oleh suatu sholat, puasa Ramadan 1 bulan penuh.
Tidak boleh makan dan minum di siang hari, tidak boleh bercampur dengan suami istri di siang hari. Menjaga mulutnya, menjaga segala-galanya, pandangannya dijaga selama 1 bulan lamanya. Wah, Masya Allah, di sini pun ibu-ibu, bapak-bapaknya sudah banyak juga yang KO. Puasa-puasa, jaga tidak makan dan minum, tetapi matanya jelalatan sana sini. Ibu-ibu puasa juga, tidak makan dan minum, tetapi mulutnya ngerumpi sana, ngerumpi sini. Ceritakan keburukan orang lain, menggibah sana, menggibah sini. Ini ada. Sehingga hadir, puasanya hanya seperti orang yang menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa puasa kita begitu berat? 1 or 2 orang wanita dalam Fadilah Ramadan dikatakan. Kenapa wanita begitu berat? Aku rasa capek sampai hampir mati merasakan puasa ini. Maka Nabi bilang kan, congkel dulu mulut kamu itu. Ada daging segar kata Nabi. Nah, rupanya puasa tapi mulutnya masih menggibah, masih menceritakan orang lain, sehingga seperti Masya Allah memakan daging yang segar, sehingga dia hampir saja menyakitkan dirinya, membuat dirinya mati hadirin rahmatullah. Tapi kalau kita puasa, jaga pandangan, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, insya Allah puasa mudah. Jangankan 1 tahun, sebulan sekali, 1 bulan. Setiap hari puasa, besok enggak, puasa besok enggak pun kita sanggup hadirin rahmatullah. Sanggup. Bagaimana sahabat? Satu orang sahabat yang aku senangnya adalah berpuasa di padang teriknya padang pasir yang begitu panas. Nah, ibu mungkin kalau kita merasakan nanti, kalau ibu pas masuk musim panas di India, Masya Allah, pas nanti ibu berangkat musim panas, itu akan merasakan bagaimana teriknya yang luar biasa. Puasanya kalau kita 12 jam ini sampai 15 jam, bayangkan, akan merasakan. Nah, itu sahabat lebih parah lagi panasnya. Tapi ini kesenangan sahabat berpuasa dalam keadaan yang begitu panasnya. Sehingga banyak kita hadir daripada ujian ini banyak yang KO. Begitu juga lagi diberi ujian lagi. Wah, disuruh bagaimana yang bertentangan dengan hawa nafsu. Kadang-kadang kita agama ini ngamalkan agama yang sesuai dengan nafsu kita saja. Oh, ini sunnah ini. Karena bapaknya nikah 4 ini sunnah, ini karena nafsu. Makan yang enak ini sunnah, ini karena nafsu. Tapi coba kita yang bertentangan dengan hawa nafsu, meninggalkan kesenangan kita bersama istri kita, meninggalkan kesenangan ibu-ibu bersama anak-anaknya. Ini kan bertentangan dengan hawa nafsu. Orang sibuk ngumpul-ngumpul duit, bangun rumah, ya kan, beli emas, taruh di bank. Ibu sibuk kumpul-kumpul duit, keluarkan berangkat di jalan Allah. Ini kan gak cocok, gak cocok dengan nafsunya. Sibuk kumpul duit, banyak duit, berangkat bang ke sana bang, berangkat deh ke sana, habis duitnya lagi. Gak sesuai dengan nafsu. Tapi ini hadirin yang rahmat ini yang berat. Makanya banyak orang nikah, ibu-ibu disuruh taat kepada suaminya, tidak marah kepada suaminya, selalu taat kepada suaminya. Bahkan Nabi katakan, seandainya kuizinkan wanita bersujud, apa makhluk bersujud, kuizinkan wanita bersujud kepada suaminya. Ini kan bertentangan dengan nafsu. Apalagi ibu yang punya kegiatan, enak kali dia taat sama dia, kerjanya tidur atau tiap hari di rumah. Kerjanya makan tidur, itu aja, taat sama dia. Yang bertentangan dengan nafsu hadirin. Sementara aku yang susah payah melahirkan anakku, kadang-kadang Masya Allah kadang-kadang nyawaku taruhannya. Dia malah enak-enak pula, malam anak sakit pun dia enak tidur pula. Bapak-bapak zaman sekarang, nah, kalau anak sakit, ini anakmu, kalau anak teberan ini anakmu. Tapi kalau udah mandi, udah cantik, ini anak api. Ya kan, kalau anak nanti dapat prestasi, ini anak api. Kalau buruk-buruknya aja, ini anakmu deh, dikasihkan kepada umumnya. Tapi ketika nanti yang cantik-cantik, yang enak, yang bersih, maka dikatakan ini anak api, anak api. Ini batasan-batasan yang Allah berikan. Sehingga malaikat Jibril ketika melihat batasan ini, dia katakan, oleh Allah, aku yakin tidak ada satupun umatmu yang bisa masuk ke dalam surga. Maka ditunjukkan oleh Jibril, kamu lihat dulu neraka itu. Bagaimana neraka itu?
Maka dikatakan, dilihat oleh Jibril alaihissalam bagaimana keadaan neraka. Maka dikatakan oleh Allah, kalaulah begini neraka, aku yakin tidak ada satu pun umatmu yang mau masuk dalam neraka, wahai Allah. Maka dikatakan oleh Jibril, kalau kayak gitu nih aku kasih. Nah, aku berikan nih bagaimana jalan-jalan ke sana itu, rintangan jalan-jalan yang kemudahan-kemudahan masuk ke sana. Dikasih kelalaian-kelalaian, dikasih kemaksiatan-kemaksiatan. Dikasih kesenangan-kesenangan hidup, hura-hura, boya-boya, ya kan? Hari-hari karaokean, semua pun segala macam, minum kamar, segala macam berzina, bermaksiat, semua diberikan oleh Allah SWT. Maka dikatakan, kalaulah seperti ini, aku yakin seluruh umatmu akan masuk ke dalam neraka. Bayangkan, dikasih kenikmatan, karaokean hari-hari. Ibu-ibu ya senam-senam, ini kan kenikmatan, kelalaian, keasikan. Umbar aurat, jalan pun masuk pakai celana yang ketat-ketat, pakai baju ketat-ketat. Ini dikasih oleh Allah SWT. Kenikmatan, kelalaian seperti ini. Sehingga hadirin ini memudahkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Lalai, hari-hari lalai saja, Masya Allah. Kesenangan, hura-hura, boya-boya, semua segala macam, undang orang, kumpul-kumpul karaokean, makan-makan ikan, karaokean, maksiat, Masya Allah. Ini senang lah, ini kesenangan orang, gampang orang kau buat kayak gini, hadirin. Sehingga satu pun tidak akan ada yang lepas dari ini, semua pasti akan masuk neraka, kata Jibril alaihissalam. Karena semua akan melakukan ini karena enak rasanya, sesuai dengan nafsu, bermaksiat, minum kamar, semua. Tidak mau mengorbankan hartanya, tumpuk-tumpuk harta, bangun rumah mewah, besar-besar. Sehingga Masya Allah sudah tua segala macam, dapat sakit stroke, sakit gula, nggak bisa makan enak. Ini hadirin rahmat Allah. Ini keadaannya hadirin yang diberikan oleh Allah sehingga melalaikan manusia, sehingga memudahkan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Ini hadirin hidup di dunia ini penuh dengan ujian-ujian. Maka kalau kita mau selamat hadirin rahmatullah, dan kalau kita mau selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kita. Satu orang manajer, ketika dia diberi fasilitas, diberi rumah yang mewah, diberi mobil yang mewah, diberi harta yang gaji yang besar, maka ini akan diminta pertanggungjawaban oleh pimpinannya. Kerjamu apa aja? Sudah dikasih mobil mewah, rumah mewah, gaji besar, kerjamu tidur-tidur aja. Maka pimpinan pun katakan, nggak betul, benar, diambil, dicabut lagi nikmat itu. Dia dicabut nikmat mobilnya, dicabut nikmat daripada rumah mewahnya, gaji besarnya, ada dipecat jadi gelandangan tadi. Ini aneh. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, Allah tidak mau. Walaupun kita hadir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih Allah sayang sama kita, dikasih lagi nikmat terus kepada Allah SWT, kepada kita hadir. Tapi nanti di akhirat semua nikmat ini akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan dikatakan satu bola mata yang diberikan kepada kita untuk bisa melihat, maka apabila ibadah kamu dari mulai balik sampai nanti mati, ini tidak akan bisa mencukupi daripada nikmat bola mata yang diberikan Allah kepada kita hadirin yang bermuslim. Maka kalau kita sadar atas nikmat Allah, nggak bakalan kita maksiat kepada Allah, yakinlah. Kalau kita sadar bahwa kita semua diberi nikmat oleh SWT, nggak bakalan kita main-main dalam dakwahnya. Kita lihat bagaimana keadaan kita sebelum kenal dakwah, sebelum kenal agama, bagaimana keadaan kita, hidup kita penuh dengan porak-poranda. Suami istri pun Masya Allah, tidak ada lagi bagaimana kesenangan di rumah tangga. Anak pun bagaimana senang, anak buka aurat, senang nengok istri buka aurat. Tapi ketika dikenalkan dalam usaha agama, perubahan demi perubahan, anak berubah, istri berubah, kita berubah, semua berubah. Tapi kita masih belum kita syukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini. Dirubahnya diri kita, dirubahnya anak kita, dirubahnya istri kita, dirubahnya suasana keadaan kita. Bahkan abang-abang kita dirubah, adik kita dirubah, mertua kita dirubah, hadirin. Tapi berapa banyak orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ini tanda syukurnya bukan apa-apa, ditingkatkan korban. Ini tanda bersyukurnya, bukan hanya alhamdulillah abangku dapat hidayah, bukan.
Karena mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, berubahnya kehidupan kita, berubahnya semuanya, kita tambah korban kita. Kita tingkatkan korban kita untuk agamanya Allah SWT. Habis-habisan hartanya, sebagaimana Khadijah Al-Kubra, habis-habisan hartanya untuk agamanya Allah SWT. Habis-habisan. Kalau kita sekarang korban kita tidak ada apa-apanya. Dibandingkan korbannya sahabat-sahabat, dibandingkan korbannya sahabiah. Satu orang sahabiah hati yang dirahmati, dia dapat kabar bagaimana anak-anaknya itu ditarkib. Ditarkib anaknya, wahai anak-anakku sayang, kalau kalian semua tidak berjuang di jalan Allah, tidak syahid di jalan Allah SWT, aku tidak ridho. Air susu yang kususukan kepada kalian tidak akan aku ridhokan kepada kalian. Bayangkan. Jadi kesenangan sahabat itu melihat anak-anak itu mati syahid. Kesenangan sahabiah itu kesenangan melihat suami itu syahid. Ini kesenangan orang-orang terdahulu. Kesenangan harta itu habis untuk agama yang lain, kesenangan mereka. Kalau kita sekarang masih, masya Allah, kesenangan kita masih jauh daripada para sahabat. Tapi ada level kita ini mau menuju level daripada para sahabat. Makanya ini bertahap-tahap, masih katakan bertahap-tahap. Tarbiyah umat secara bertahap-tahap, perbaikan umat secara bertahap-tahap. Bahkan korbannya pun bertahap-tahap sampai kepada level para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. 3 hari, 15 hari, 40 hari, 2 bulan, terus naik 2 bulan terus sampai sekarang. Jadilah bagaimana hidup kita siap sambut takanya kapan saja datang takajak. Sebagaimana sahabat, kapan saja berangkat kamu, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, kata Allah SWT. Berangkat di jalan Allah SWT. Kalau berangkat haji, berangkatlah kamu bagi yang mampu. Tapi ketika berangkat di jalan Allah SWT ini, berangkatlah kamu dalam keadaan susah, senang. Berarti ini wajib daripada wajib. Berangkat haji, berangkat kamu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak ada anjuran untuk berangkat haji. Tapi dakwah, berangkat kamu jalan Allah SWT dalam keadaan susah, senang, miskin, kaya, berangkat kamu jalan Allah SWT. Maka ini bilang rahmat ini karena syukur ini, maka kita syukuri. Itu taskin nanti suami-suaminya. Sekarang kita tengok keadaan dunia nih, semakin hari semakin jauh, umat manusia semakin jauh daripada amal agama. Di depan mata kita pun umat telah dengan senang menghancurkannya agama. Di depan mata kita, umat tidak ada lagi takut lagi kepada Allah. Di mana-mana umat sekarang, masalah wanita pun tidak takut lagi kepada Allah. Rasanya dengan senang hati, menyakitkan hati Nabi. Kalau Nabi sekarang yang hidup di dunia ini hati, maka Nabi akan menangis melihat keadaan umat yang seperti ini. Jika hadir yang mengaku umat Nabi, cinta kepada Nabi, maka hadir yang dirahmat saudara. Sekarang ini Nabi bahkan dikatakan hadir yang dirahmat saudara. Satu orang ulama kita telah bermimpi bagaimana melihat Nabi SAW. Nabi keadaan, bagaimana keadaan muka Nabi telah penuh dengan koreng dan nanah, hadir yang dirahmat saudara. Dan bagaimana luka daripada Nabi itu diobati oleh Maulana Ilyas rahmatullahi dengan dakwah. Ini ada untuk menyenangkan hati Nabi, untuk menggembirakan hati Nabi. Kita korbankan agama diri kita untuk agamanya Allah SWT. Mengajak manusia seluruhnya untuk taat kepada Allah SWT. Inilah akan menyenangkan hati. Karena bayangkan hati, setiap hari Kamis, kalau kita punya anak buah, satu orang manajer, dia tidak akan sanggup, dia tidak akan tahu nama bawahannya. Ahmad bin Fulan tidak akan tahu. Ahmad bapaknya siapa, si B nama bapaknya siapa, nama mamanya siapa, nggak tahu hadirin. 10 orang kita punya bawahan, kita nggak tahu dia nama bapaknya, kadang-kadang kita lupa. Tapi Nabi SAW tahu nama-nama kita dan nama orang tua kita hadir. Semuanya tahu. Dan apa di setiap hari Kamis itu seluruh amal kita hadir ditunjukkan dulu kepada Nabi SAW. Baru nanti dihantar kepada Allah SWT. Tengok bagaimana, keadaan Fulan bin Fulan, satu minggu ini banyak taat, banyak buat jola, banyak buat takaja agama. Maka Nabi tersenyum membangga-banggakan Fulan bin Fulan. Tapi ketika dilihat hambanya, masya Allah, umatnya ini jauh daripada perintah Allah, maksiat dari kepada Allah, maka Nabi menangis. Fulan bin Fulan ini kenapa? Dia minta seperti itu.
Kalau kita sayang cinta kepada Nabi, maka kita teruskan perjuangan Nabi. Kita bantu daripada pikir Nabi, risau Nabi untuk bagaimana menyelamatkan umat daripada azabnya Allah di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Caranya hadirin hanya keluar dari jalan Allah SWT. Nggak ada cara lain. Hanya keluar dari jalan Allah SWT, membantu agamanya Allah SWT dengan harta dan diri kita. Baru kita bisa menyenangkan hati Nabi SAW. Sekarang kakak di depan mata sudah dekat. Nanti akan ada jur-jur Masnuro. Tanggal 20 Februari di sini akan ada zur. Maka serentak semua kawasan di Sumatera Utara yang tanggal 16 Februari akan membentuk jemaah sabar 40 hari untuk mengerjai daripada zon masing-masing. Nah, maka di sebuah dapat kesempatan tanggal 20 Februari akan ada jur Masnuro. Diminta lagi pengorbanan ibu-ibu. Baru pulang semalam 10 hari, maka diminta lagi pengorbanan supaya berangkat lagi di jalan Allah SWT 40 hari Masnuro. Nanti pulang dari 40 hari Masnuro, datang lagi jur-jur Rijal, diminta lagi bapak-bapaknya keluar 4 bulan. Ini haji. Bayangkan nikmat sebetulnya di orang beriman ini senang datangnya takajat kepada dirinya. Kalau orang beriman ini senang datangnya takajat, hari ini dengan takajat karena sibuk dengan takajat. Tapi kalau enggak sibuk, kalau orang-orang jauh daripada perintah Allah, hadir datangnya takajat pun menyusahkan hati. Bayangkan kalau kita nggak datang takajat, apa yang kita buat di rumah? Kadang-kadang maksiat kita yang kita buat. Dan kalau sibuk dengan takajat tidak akan lagi ada pikir maksiat kepada Allah SWT. Maka insya Allah ibu yang termasuk taslim dengan lemah lembut kasih sayang. Takajat di depan mata kita lagi catat. Nah, suami-suaminya tentukan tanggalnya. Kalau bisa tanggal 20 nanti Februari semua ibu-ibu berangkat yang Allah SWT. Yang sudah 3 hari 3 kali berangkat 15 hari. Yang sudah 15 hari berangkat 40 hari. Karena kita nggak tahu lagi, entah hidup lagi, entah lama lagi hidup kita nggak tahu kita ini. Kematian kita ini nggak tahu kapan datangnya. Kita nggak tahu lagi apakah kita sampai tanggal 20, apakah nanti sampai setelah 40 hari nggak tahu lagi. Maka catatkan nama-nama suami ibu supaya berangkat nanti tanggal 20 untuk berangkat masuk keluar dari Allah SWT. Insya Allah catat nama dengan lemah lembut saya. Selanjutnya doa insya Allah.